Jawa Barat. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini saya ingin menampilkan satu video tentang pemberian layanan konseling kelompok dengan pendekatan REBT dengan teknik modeling simbolik. Selamat menyaksikan. Lagi, masuk. Lagi ya. Bagaimana tempat duduknya, sudah nyaman? Ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana liburannya? Menyenangkan? Sekarang kalian sudah masuk ke semester genap, jadi kalian harus lebih fokus untuk belajar ya. Ucapkan juga terima kasih atas kesukarelaannya anak-anak sudah mau memenuhi panggilan Bapak dalam proses konseling kelompok. Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan namanya konseling kelompok ya. Tujuannya itu konseling kelompok itu untuk membahas masalah-masalah yang dialami oleh siswa agar siswa tersebut bisa keluar dari masalahnya dan bisa lebih fokus untuk belajar. Untuk dalam konseling kelompok ini ada 3 asas. Yang pertama ada namanya asas kesukarelaan. Yang kedua ada namanya asas keterbukaan. Yang ketiga ada namanya asas kerahasiaan. Sudah baik. Selanjutnya kita perkenalan diri dulu. Mungkin kita sudah saling kenal sini ya, cuma biar lebih akrab lagi. Pak awali dari Pak, lalu sambung dari sini nanti ya. Adalah perkenalkan, nama saya Iwan Sedama, hobi saya memancing. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Fahri Kawan. Hobi? Ayo, kamu juga Pak memancing. Ya, sebelum kita lanjut, coba satu orang memimpin doa dulu. Ya. Mari teman-teman, sebelum mulai belajar kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikutnya kita akan mengucapkan ikrar janji konseling kelompok. Ini Bapak ya? Ya. Saya Iwayan Sedama. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya dapat pada proses konseling kelompok ini yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Untuk kegiatan konseling kelompok ini akan kita lakukan 1 jam pelajaran. Mengakrabkan suasana, mengakrabkan kalian. Pak punya 1 games ya. Coba semuanya berdiri dulu. Games, ya dulu, relax. Coba tangannya ke depan, atas depan ya. Nanti kalau Pak bilang pegang, misalnya contohnya pegang hidung, tapi sebelumnya tangan diputar-putar dulu ya. Putar, sudah siap? Bagus. Ya, putar tangannya. Pegang telinga.
Jadi begini ya. Dari penjelasan Bapak tadi tentang pengertian, tentang asal-asal, mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami mungkin. Sudah ya? Oke, baiklah, apakah kalian bersedia mengikuti layanan konseling kelompok ini? Bersedia. Ya. Oke, sekarang masalah yang akan kita bahas ini tentang rendahnya motivasi belajar di sekolah ya. Jadi sebelum kita lanjut lagi, Bapak mau bertanya dulu, apa yang menyebabkan kalian kurang termotivasi dalam belajar, kurang semangat dalam belajar? Ya coba, Kiki. Badannya kurang disukai. Berikutnya Yunus. Mata pelajaran yang susah dipahami. Baiklah, sekarang Bapak ada video di sini. Lihat ya. Dahulu, isi mengaku belajar tidaklah begitu penting. Waktunya sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, untuk sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menunggu-nunggu? Begitulah kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar sering mengandalkan yang terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah aku sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun itu semua tergantung bagaimana kamu berperilaku. Sekarang Bapak mau bertanya dulu satu persatu, nilai-nilai apa yang kalian peroleh atau yang bisa kalian gunakan ke depannya dari video ini. Fatia, kira-kira menurut Fatia nilai-nilai apa tadi yang terkandung dalam video itu? Itu mengajarkan kita untuk tidak bermalas-malasan saat ini karena apabila kita bermalas-malasan akan ada permasalahan di sebenarnya. Iya, menurut Fatia dalam video itu tadi kita tidak diajarkan bermalas-malasan. Ya bagus semua jawaban dari ada pendapat dari anak-anak sekalian sudah bagus semua. Nilai-nilai yang terkandung dalam video itu sudah kalian sebutkan, seperti tidak suka, jangan sering menunda-nunda, jangan terlalu banyak bermain ya tadi ya dikatakannya. Ada yang bertanyakan lagi tentang video? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini Bapak ada LKPD ya. Jadi kalian kerjakan. Nomor 1 itu sebutkan akibat dari sering menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Ya Pak, kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Ya. Dan kita mulai dari sebelah kanannya Bapak. Siapa mau presentasi lembar kerjanya? Ya, Bapak Putra. Sebutkan akibat dari sering menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Akibatnya tugas menjadi numpuk, tidak mengerjakan tugas secara maksimal, menjadi tidak disiplin dan panik dan stres. Ya, menurut Putu Arta, akibat dari sering menunda-nunda mengerjakan tugas itu tugas menumpuk, mengerjakan tugasnya tidak maksimal. Terakhir apa tadi? Menjadi tidak disiplin. Menjadi tidak disiplin. Ya, artinya semua jawaban yang kalian presentasikan tadi sudah bagus,
semua sudah, artinya kalian sudah paham itu ya. Baiklah, tadi kan kita pada tahap awal tadi kita sudah menyepakati penyebab apa yang menyebabkan kalian kurang semangat. Tadi Putu Arta menyebutkan karena dia tidak ada tujuan. Untuk mata pelajaran yang sulit dipahami, apa yang kalian lakukan kira-kira? Misalnya pelajaran matematika susah dipahami, guru menjelaskan di depan, misalnya guru menjelaskan, kalian tidak paham, apa yang kalian lakukan? Ya, menurut Pak Hari bertanya pada guru. Dari yang kita bahas tadi ada mungkin mau ditanyakan? Ada ya? Oke, tidak terasa kita sudah 40 menit ya. Artinya kegiatan konseling ini akan segera berakhir. Jadi siapa kira-kira bisa menyimpulkan dari video tadi, dari solusi-solusi tadi yang disebutkan tadi itu? Coba Yuli. Menurut Yuli? Menurut saya bahwa belajar itu merupakan hal yang penting dan harus mengatur waktu untuk belajar agar tidak memenuhi waktu dengan bermalas-malasan dan bersantai. Ada yang lain lagi? Itu Arta? Itu mengatasi masalah pelajaran yang sulit dipahami, juga bertanya kepada guru. Ya, kepada guru, apa lagi? Dan mencari materi di internet agar dipahami. Oke, dari sekian itu ada boleh ditanyakan? Ada ya? Oke. Setelah mengikuti layanan ini, Bapak mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan ini? Senang? Sedih? Atau bagaimana? Senang ya? Baiklah, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya kalian sudah bersedia mengikuti proses konseling ini. Ya, sebelum ditutup, coba LKPD-nya bisa dikumpul dulu. Satu orang saja kumpul, ya. Ini Bapak ada evaluasinya. Evaluasi ini instrumen evaluasi. Nanti instrumen ini kalian kerjakan di rumah. Kerjakan di rumah, nanti dikumpul besok ya. Besok. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Kalau tidak ada, Bapak Tata mesti doa lagi karena kita tadi berdoa sebelum selesai juga kita harus berdoa ya. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, dengan berakhirnya kita dari berdoa, nanti sudah selesai proses konseling ini. Bapak tutup dengan salam selamat pagi ya. Pagi. Dan bisa keluar ya. Oke ya. Tambah rajin lagi belajar, semangat. Karena prestasi itu harus dikejar. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Om Santi Santi Santi.